semuanya, ketemu lagi dengan saya masih di channel kesayangan kalian, Novita Mustika Smart Channel. Nah, buat kalian yang ada di kelas 10, kali ini saya akan bawakan materi tentang sosiologi. Di mana sosiologi ini untuk kita bicara tentang bab pertama, yaitu gejala sosial. Gejala sosial itu banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi. Bisa karena interaksi di dalam masyarakat, interaksi sosial, bisa karena tindakan sosial, bisa karena di sini penyimpangan sosial, mobilitas sosial, dan masih banyak sekali hal-hal yang lain. Nah, di sini saya nanti akan buatkan video terpisah secara sendiri-sendiri, di mana satu submateri akan saya jelaskan di dalam video yang terpisah supaya kalian bisa mendapatkan penjelasan secara lengkap dan gamblang. Makanya buat kalian yang belum tolong di subscribe ya, supaya nanti kalian selalu dapat updatean lanjutan video-video terbaru. Nah, kemudian buat kalian yang mau tanya silahkan tulis di kolom komentar, dan kalau misalnya mau kirim jempolnya, mau di sini share, silakan, semua itu gratis. Nah, baiklah, saya mulai langsung dengan mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu apa? Mobilitas sosial terdiri dari dua kata, yaitu mobilitas dan sosial. Sosial itu artinya pasti melibatkan orang banyak. Kalau mobilitas itu artinya menunjukkan sesuatu yang tidak tetap atau bergerak atau berubah, karena mobilitas itu berasal dari kata mobile. Nah, mobile itu bisa bergerak naik, bisa bergerak turun. Nah, di sini kalau dilihat dari macamnya, mobilitas sosial itu terdiri dari mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial vertikal itu bisa vertikal naik, bisa vertikal turun. Kalau vertikal itu garisnya tegak lurus, karenanya itu naik dan turun. Tapi kalau kita bilang mendatar seperti ini, maka namanya mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal itu kecenderungan status sosialnya tetap, tetapi yang berbeda atau berubah adalah posisi orangnya. Sebagai contoh misalkan, nah kita bicara tentang seseorang, misalkan si A itu semula adalah seorang pejabat negara. Kemudian setelah tiba waktunya habis masa jabatannya, sekarang dia menjadi rakyat biasa. Berarti si A tadinya pejabat negara, sekarang jadi rakyat biasa. Berarti si A mengalami mobilitas sosial vertikal turun. Tapi sebaliknya, si A adalah semula seorang rakyat biasa, tetapi kemudian dia terpilih menjadi pejabat negara. Berarti dari rakyat biasa ke pejabat negara, si A mengalami mobilitas sosial vertikal naik. Nah, bagaimana mobilitas sosial yang horizontal? Mobilitas sosial horizontal itu adalah cenderung kedudukannya sama, tetapi di sini orangnya yang berubah tempatnya. Misalnya begini, Ibu A adalah seorang guru di sekolah pertama. Kemudian dia dipindahkan tugas itu di sekolah kedua, di mana di sekolah kedua itu Ibu A juga berposisi sebagai guru biasa. Makanya dengan guru biasa menjadi guru biasa, maka mobilitas sosial yang dialami Ibu A itu adalah mobilitas sosial horizontal. Begitu. Nah, tadi kita bicara tentang mobilitas itu adalah suatu perpindahan. Apa yang berpindah? Berpindah itu adalah status sosial seseorang. Nah, apa itu status sosial? Status sosial adalah kedudukan seseorang di mata masyarakat. Status sosial adalah kedudukan seseorang di mata masyarakat. Karenanya mobilitas sosial bisa dikatakan perpindahan kedudukan seseorang dari kedudukan yang satu ke kedudukan yang lain di mata masyarakat. Seperti itu. Nah, status sosial seseorang bisa diperoleh dengan berbagai macam cara. Bisa karena di sini karena keturunan atau melekat dari dalam dirinya sejak lahir, atau yang disebut sebagai askribet status. Ya, askribet status. Jadi kita membahas status sosial itu kita tidak lepas dari bagaimana seseorang bisa mendapatkan status sosialnya. Status sosial bisa diperoleh dari 3 macam cara. Ada askribet status, ya, itu sejak lahir. Kemudian ada yang disebut sebagai achieve status,
yaitu karena pencapaian, ya. Kemudian ada yang disebut assigned status. Ya. Assigned status itu diberikan gelar. Ya. Kalau di sini kita bicara achieve status, itu di sini bicara tentang hasil atau pencapaian atau usaha. Oke. Nah, seperti ini. Status sosial seseorang contohnya adalah ascribed status. Jadi sudah sejak lahir dia itu memiliki kedudukan tertentu di masyarakat. Contohnya anak raja. Ketika anak raja itu lahir meskipun bayi, masyarakat itu sudah menghormati dia karena dia seorang pangeran. Nah, bagaimana dia bisa memperoleh kedudukannya tinggi di masyarakat? Karena dia sudah dibawa sejak lahir, sejak keturunan. Kemudian kalau yang berikutnya adalah kita bicara achieve status. Achieve status itu seseorang berubah statusnya di masyarakat karena usaha, jerih payahnya, kerja kerasnya, pencapaiannya. Contohnya, dia dulu adalah seorang pengusaha kecil. Terus karena dia terus berusaha untuk memperbaiki bisnisnya sehingga sekarang menjadi pengusaha besar. Itu disebut achieve status. Dia dulu adalah seorang pelajar atau mahasiswa. Kemudian setelah berusaha keras, belajar sampai akhirnya dia lulus, sekarang dia mendapatkan gelar sarjana. Berarti kedudukannya berubah karena usaha. Kemudian yang terakhir adalah assigned status. Assigned status itu biasanya gelar kehormatan yang diberikan oleh masyarakat, bukan kepada diri dia sendiri. Contoh, dia di sini seseorang yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita sebut orang tersebut adalah pahlawan. Nah, pahlawan itu adalah sebuah gelar yang kita berikan kepada orang tersebut. Itulah yang disebut assigned status. Nah, baik, tentang statusnya sudah jelas. Nah, kemudian kita contoh ascribed status tadi selain raja juga kasta ya. Sistem kasta itu juga sudah dibawa sejak seseorang itu lahir di dalam masyarakat yang memang menganut sistem kasta. Oke, nah tadi kita kembali kepada mobilitas sosial. Mobilitas itu orang tadi berpindah statusnya, bisa naik, bisa turun ya. Kalau naik itu tadi yang vertikal itu bisa naik dan bisa turun. Kalau yang di sini horizontal itu tetap. Nah sekarang selain naik dan turunnya kedudukan seseorang, kita bisa juga menjelaskan mobilitas sosial dipandang dari segi generasi atau keluarga. Nah, di dalam generasi itu kita mengenal misalnya ada kakek nenek, ya. Kemudian di sini ada yang namanya orang tua, yaitu ayah ibu, ya. Kemudian ada juga di sini anak-anak. Misalkan anak yang pertama dan anak yang kedua. Nah, kalau kita bicara tentang generasi, itu kita bisa mengerti ada istilah yang namanya antar generasi. Ya, kemudian ada yang istilah namanya intragenerasi. Apa itu antar generasi? Itu berarti beda garis keturunan. Beda tingkatan maksudnya garisnya. Kemudian kalau intra itu satu garis yang sama. Contohnya seperti ini. Kalau kita membandingkan antara orang tua dan nasib anak-anaknya, maka itu sudah beda garis ya. Orang tua ada di kedudukan lebih atas, anak-anaknya di bawah. Itu disebut antar generasi. Tetapi kalau kita membandingkan kedudukan antara anak yang satu dengan anak yang lain, kita lihat anak dengan anak dalam satu garis yang sama. Itu namanya intragenerasi. Nah, bagaimana contohnya di dalam soal tentang antar generasi dan intragenerasi, serta bagaimana contohnya naik dan turun tadi, baiklah bisa kita gabungkan. Misalkan ada soal seperti ini. Ada seorang ayah, itu adalah dia berposisi sebagai pejabat negara. Ya. Kemudian dia memiliki anak, ya, itu adalah seorang buruh. Ya. Maka bagaimana kalau gitu mobilitas sosial dari keluarga tersebut? Ya, di sini kita selalu melihat yang namanya generasi termuda.
Karena ini yang dibandingkan orang tua dengan anak, itu selalu yang kita lihat generasi termuda. Itu kita melihat perubahannya di situ. Apabila generasi yang termuda itu kedudukannya lebih tinggi atau lebih baik dari generasi sebelumnya, maka dikatakan naik mobilitasnya. Tetapi apabila kedudukan generasi yang termuda lebih turun dibandingkan generasi sebelumnya, maka kita katakan sebagai perubahan atau mobilitas turun. Jadi selalu melihat yang terbaru. Oke. Nah, sekarang kalau kita bicara ini ada ayah, ada anak. Maka bagaimana mobilitasnya? Maka seperti penjelasan saya tadi, ini kita menyebutnya mobilitas sosial antar generasi. Karena ini orang tua dan anak, ya. Terus kemudian karena yang generasi terbaru yaitu si anak lebih rendah kedudukannya daripada ayahnya, maka disebut vertikal turun. Nah, begini soalnya. Kemudian misalkan ada soal seperti ini. Ayahnya itu adalah seorang guru, kemudian anaknya berhasil menjadi pejabat negara. Bagaimana mobilitas sosialnya? Anaknya pejabat negara. Maka mobilitas sosial antar generasi karena ayah dan anak, tetapi karena anak yang di sini lebih baik daripada ayahnya, maka vertikal naik. Gitu ya. Nah, sekarang bisa juga kadang-kadang soal itu dibentuk sebuah gambar, ya, dibentuk sebuah gambar. Jadi di sini, ya. Nah, ini anak 1, anak 2. Oke, ini ayah, ini ibu, ya. Nah, di sini ada logo-logonya, ya. Di sini kalau dibentuk gambar misalkan seperti ini. Lambang segitiga menunjukkan laki-laki. Lambang bulat atau lingkaran menunjukkan perempuan. Ayah dan ibu memiliki 2 anak. Kebetulan ini anaknya berarti perempuan semua. Oke. Nah, seperti itu. Misalkan di sini ditulis anaknya di sini buruh. Misalkan ayahnya di sini seorang pejabat. Nah, bagaimana kalau begitu mobilitas sosialnya sama kayak tadi cara membacanya, hanya saja ini berupa gambar. Selalu dilihat dari generasi termuda. Generasi termuda kedudukannya lebih rendah daripada generasi sebelumnya. Maka mobilitasnya bisa kita sebut sebagai mobilitas sosial vertikal turun antar generasi. Karena ini ayah dan anak. Atau bisa juga begini, mobilitas sosial antar generasi vertikal turun. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian itu tadi kalau berdasarkan keluarga. Kalau misalnya berdasarkan orang perseorangan, itu tadi adalah ada yang namanya mobilitas vertikal dan ada yang namanya mobilitas horizontal. Ayo sambil mengingat, yang vertikal tadi bagaimana? Ya, kemudian bagaimana yang disebut mobilitas horizontal. Nah, kalau misalnya ada guru, bukan guru lagi ya. Misalnya Ibu B itu adalah seorang kepala sekolah di sekolah pertama. Ya, kemudian dia dipindahkan di sekolah kedua, ya, itu dipindah menjadi kepala sekolah juga. Jadi di sekolah pertama dia kepala sekolah, di sekolah kedua dia kepala sekolah. Berarti bagaimana mobilitas sosial yang dialami Ibu B, yaitu mobilitas sosial horizontal. Ya, mobilitas sosial horizontal. Terus kemudian sekarang kalau yang vertikal sambil mengingat bagaimana caranya. Misalkan di sini adalah Ibu A di sekolah yang pertama, dia adalah seorang kepala sekolah. Ketika dia dimutasi ke sekolah B, dia menjadi seorang guru biasa, tidak lagi dijadikan kepala sekolah. Berarti bagaimana di sini
mobilitas sosial yang dialami Ibu A, mobilitas sosial vertikal turun karena dari kepala sekolah yang semula dengan yang generasi yang ketika baru di tempat yang baru dia jadi biasa, jadi menurun. Tapi sebaliknya, Ibu A di sekolah pertama adalah guru biasa. Setelah dipindahkan ke sekolah kedua, dia meningkat kedudukannya jadi kepala sekolah. Berarti bagaimana mobilitas sosialnya? Yaitu mobilitas sosial yang dialami Ibu A, yaitu mengalami vertikal naik dari guru biasa ke kepala sekolah. Jadi apa-apa selalu melihatlah yang terbaru. Kalau terbaru lebih tinggi daripada sebelumnya, itu berarti naik. Kalau terbaru lebih rendah dari sebelumnya, berarti turun. Demikian penjelasan saya untuk sementara ini, mobilitas sosial sebagai faktor yang di sini dapat mempengaruhi gejala sosial. Salam. Jangan lupa nanti kita akan ketemu dengan video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.